Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan ya dengan Mandiri Jaya Teknik. Ya kali ini Mandiri Jaya Teknik mau sharing-sharing di perihal kapasitor AC ya. Ya ini dia penampakannya. Pasti kawan-kawan semua untuk teknik isi AC udah pada paham, udah pada tahu untuk kapasitor AC. Namun untuk pemula ini wajib tahu ya. Ini di sini ada kaki 3. Ya maksudnya kaki 3 itu adalah 3 kolom ini. 3 grup ini ya. Ini kaki 2, kaki 2. Nah, kalau kaki 3 ini yang satunya ini kapasitor fan, yaitu fan kipas outdoor ya. Ini satunya mesti di sini ada tulisannya fan. Nah, ini dia. Fan dan ukurannya mesti kalau ini kan 35 plus 2. 35 nya itu untuk kapasitor AC kompresornya, yang rem ini dia. Yang 2 mikronya untuk kapasitor fan, tergantung kebutuhan ya. Ada juga yang 35 plus 1,5, itu juga ada. Nah, untuk perihal penggantian kapasitor kita harus teliti ya, tidak boleh salah mengganti. Jadi untuk kapasitas walaupun sama-sama AC1 PK itu kadang-kadang kapasitornya berbeda. Seperti halnya ini dua ini kapasitor AC Daikin Cina ya ini. Nah, perbedaan yang satu 30 mikro, yang satu 25 mikro. Nah, ini perbedaannya di kalau yang 30 mikro ini dia digunakan di AC menggunakan freon R32, R22. Mohon maaf, ini R22. Kalau yang 25 mikro ini tadi digunain di freon R32 atau R410. Nah, walaupun sama mereknya, sama PK-nya, kapasitornya beda. Makanya kita kalau ganti, kita harus lihat dulu kapasitornya menggunakan berapa. Seumpama kapasitor yang terpasang itu 30 mikro, gimana bang kalau nggak ada 30 mikro, kita posisinya kalau mau beli jauh atau nggak ada stok, kita cuman yang 35 mikro. Kalau saya pribadi sering saya masang, kalau kita nggak ada 35 mikro kita pasang 30 maaf, kalau terpasang 30 mikro kita adanya 35 mikro. Itu kalau saya pribadi sering saya masang seperti itu, saya up. Tapi jangan di bawahnya. Kalau terpasangnya 30 mikro, kita pasangnya, kita gantinya 25 mikro, positif kompresor akan ampere tinggi, panas, dan kemudian nanti overload. Nah, tapi kalau di atasnya insya Allah aman, masih aman, karena kapasitasnya kita beri spare 5 mikro seperti itu. nah untuk apa namanya pemasangannya, kalau untuk yang kaki 3 ini ya, kaki 3 bisa nggak bang dipasang kalau kaki 3 kita ganti kaki 2? Bisa, tapi kita harus ada tambahannya kapasitor fan yang kotak ya, yang kotak segede ini itu ya, kayak pokoknya kapasitor fan sesuai ukurannya. Kalau di sini 2 mikro, kita cari kapasitor fan-nya yang 2 mikro juga. Kalau untuk pemasangannya nanti kita di pembahasan video selanjutnya ya. Intinya kalau dari kaki 3 ke kaki 2 bisa. Kalau dari kaki 2 ke kaki 3 lebih bisa lagi. Kita nggak perlu pasang yang fan kita biarin aja, nggak usah kita connect. Kita cukup rem sama C. Nah, kalau kaki 3 ini kan ada rem ini ya, ada C, ada fan.
Nah, kalau rem ini yang ke kompresor yang sendiri, pokoknya dia kabelnya. Kalau di Daikin biasanya ada kabel yang warna kuning. Kuning sih kalau di Daikin kuning. Ada juga dia pakai kabel warna merah. Makanya kita kalau lepas kapasitor jangan langsung dilepas. Kita perhatiin dulu, kita lihat dulu skemanya. Walaupun kita udah sering ganti kapasitor, nggak ada salahnya kita lebih hati-hati atau kita cermati dulu. Kalau kita gampang lupa, kita foto dulu untuk mencegah terjadinya yang namanya kesalahan teknis ya. Karena kalau kita salah masang, kita lupa, itu akan berakibat fatal kalau beroperasi lama. Kapasitor kompresornya kita kasihan di kompresornya. Nah, makanya kita bisa foto, kita bisa lihat. Kalau udah hafal, kalau udah fasih ya nggak masalah. Nah, ini rem ini diperhatikan, pokoknya dia kabelnya sendiri. Ini bisa warna kuning, bisa warna merah ya. Nah, terus C ini biasanya biru, umumnya biru. Kabelnya biasanya lebih dari satu, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kalau LG itu bisa 4, bisa 3. Panasonic juga 3 kalau nggak salah. Kalau Daikin yang buatan Cina ini ada 2 warna biru. Nah, ini biru. Nah, yang fan ini biasanya dia larinya kita urut ke jalur dinamo fan ya, dinamo ininya, dinamo outdoor. Dia juga sendiri. Biasanya kalau bawaan pabrik, kapasitor masih bawaan AC, dia kecil soketannya ini, kecil. Jadi kita nggak bakal ketukar karena soketannya kecil. Gitu ya. Kalau kita beli kapasitor gantinya, dia soketannya gede semua. Ya, seperti itu ya. Kalau untuk yang kaki 2 itu bebas, nggak ada ininya, basing bolak-balik bisa. Yang penting kalau untuk yang ke kompresor yang satu, yang sendirian, jangan digabung sama yang biru dan sebelah, pokoknya sendiri. Biasanya kalau cuma kabel 2 ini, kabel paling banyak 3 sih dia, 3, yang satu ke kompresor, yang 2 C yang biru biasanya. Nah, ini ya, itu tadi yang perlu diperhatikan. Kalau yang terpasang ibarat 25 mikro, jangan sampai kita pasang di bawahnya, atau kita pasang 20 mikro, itu nggak bakal jadi. Positif kompresor akan ampere tinggi, panas dan overload. Malah bisa diganti di atasnya, di up 5 mikro nggak apa-apa. Itu sepengalaman saya ya. Jadi kalau 25 mikro terpasang, kita ganti di 30 mikro, itu masih toleran lah, masih toleran. Ini ya, ini dia contohnya. Nah, untuk nanti pemasangan cara penggantian dari kaki 2, dari kaki 3 ke kaki 2, nanti videonya kita buatin video lagi ya. Bisa kita nambah kapasitor fan, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, mudah-mudahan sedikit ilmu ini, sedikit sharing ini bermanfaat untuk kawan-kawan di luar sana, khususnya untuk pemula. Perbanyaklah ilmu, tapi di sini nggak menggurui ya, kita hanya sharing aja. Lebih banyak ilmu, lebih meminimalisir kesalahan dalam kerja atau kesalahan teknis ya. Setiap teknisi memiliki cara dan pemikiran yang berbeda-beda, tapi untuk teknisnya insya Allah sama. Dan gimana kita bekerja itu kalau bisa cepat, tepat, dan akurat gitu. Jangan cepat asal-asalan, nanti kita, karena kita di bidang jasa, kalau bisa kita mengutamakan kepuasan pelanggan.
gitu loh. Jadi kalau moto dari Mandiri Jaya Teknik, kita kerja itu nyari pelanggan, jangan kita kerja nyari uang. Kalau kita kerja nyari pelanggan, insya Allah seterusnya pelanggan akan nyari kita, karena kerjaan kita bagus, biaya sesuai, ya kan. Ketika ada kerusakan, kita kasih solusi yang benar. Nah, tapi kalau kita kerja nyari uang, ya udah pada tau lah, kalau kita kerja ganti apa, kita klaimnya berlebihan, ya karena untuk tukang AC sekarang udah banyak, ya. Jadi kalau kita motonya kerja nyari uang, ya walau alam cuman sekali itu kapok pelanggannya ya. Oke, ini sekedar sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau sharing, bisa di kolom komentar ya, perihal AC, kulkas, mesin cuci. Insya Allah kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmunya. Oke, sekian untuk kawan-kawan semua, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua teknisasi diberi kesehatan, kelancaran rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.